supremasi sipil versus dui fungsi ABRI. Nah, itu slide yang bisa kita lihat ya di layar. Ini slide ini sebenarnya dari Bang Yosef Wenas nih. Selamat datang Bang Yosef ke Cokro TV. Halo, terima kasih. Salam dari Jogja. Nah, saya mau membahas soal ini, slide yang Anda lihat ini ya, dengan Bang Yosef. Karena Bang Yosef ini menarik untuk kita perhatikan kontennya terbaru di Analisis Intelijen. Jadi Bang Yosef membahas soal keramaian kemarin ya, soal revisi RUU TNI yang sudah disahkan itu ya. Keramaian yang dikaitkan dengan kekhawatiran muncul lagi dui fungsi ABRI. Misalnya dari Gerakan Nurani Bangsa ya, ada Bu Karlina Supeli, Karlina Laksono Supeli, terus kemudian Bu Alisa Wahid, terus sejumlah tokoh-tokoh intelektual ya, yang mencemaskan munculnya dui fungsi ABRI terkait dengan RUU TNI ini, revisi RUU TNI ini. Yang Bang Yosef membantahnya dengan memakai argumen dari Gus Dur gitu. Nah, yang ini yang menarik nih, karena Alisa Wahid menolak RUU TNI itu dengan memakai patokan dari sikap Gus Dur yang menolak TNI. Menolak dui fungsi ABRI, di fungsi TNI. Jadi ada 3 nih dari poinnya Bang Yosef nih. 1, Presiden RI dan kepala daerah harus dijabat oleh orang sipil. 2, harus ada pembatasan masa jabatan Presiden RI dan kepala daerah maksimal 2 periode. 3, nah ini yang penting yang menurut saya menjadi topik dari screenshot yang Anda lihat itu ya. Prajurit TNI, Polri yang aktif tidak boleh mendapat kursi di parlemen pusat dan daerah. Nah, itu inti supremasi sipil menurut Gus Dur berdasarkan tafsirannya Bang Yosef Wenas. Nah, jadi Bang Yosef, gimana Anda melihat kontroversi yang sekarang kemarin sempat muncul ya, soal kekhawatiran munculnya dui fungsi TNI itu, dui fungsi ABRI? Oke, terima kasih Mas Sahal. Nah, karena Bu Alisa Wahid itu putrinya Gus Dur, nah publik perlu tahu juga dalam kapasitas apa saya bicara atas nama Gus Dur. Ya. Supaya jelas. Jadi ini historikal, kita kembali ke awal tahun 2000-an, sepulang saya dari pendidikan di Israel. Saya berangkat ke Israel atas perintah Gus Dur dan Pak Beni sebetulnya. Untuk keperluan PKB lah ya, untuk keperluan misi Gus Dur di Israel. Nah, sepulang dari pendidikan di Israel, saya tuh banyak ketemu Gus Dur diskusi soal, salah satu topiknya ya soal menertibkan militer. Jadi bahasa Gus Dur, bahasa diskusi waktu itu, kita harus tertipin militer lah. Yang intinya adalah memang soal dui fungsi ini harus ditertibkan. Jadi saya ada di masa itu dan menjadi pendengar, lebih banyak pendengar karena saya kan belajar dari Gus Dur. Gus Dur kemudian menceritakan banyak hal tentang bagaimana beliau menertibkan militer ini gitu. Ya, itu intinya ya. Nah, kemudian atas soal supremasi sipil itu memang menjadi gagasan utama Gus Dur. Masalahnya adalah beliau sebagai presiden bagaimana mengaturnya itu kan. Dalam diskusi kita tentang pemisahan TNI Polri, karena ini bagian dari prosesnya, kan Polri bagian dari ABRI. Jadi pemisahan TNI Polri dalam diskusi kita sebelumnya itu erat sekali dengan topik kita sekarang gitu loh. Kita tahu bahwa Gus Dur lah yang paling berjasa melakukan reformasi militer ini, menertibkan militer dalam bahasa beliau. Itu sebetulnya kalau kita lihat kembali ya, Mas, itu dimulai dari tekanan beliau kepada Presiden Habibie. Waktu itu Habibie masih presiden sekitar bulan September. Gus Dur adalah salah satu figur reformis kan, selain yang 3 lain yang pada saat itu oleh mahasiswa seolah-olah diberikan mandat kan. Bu Mega tentu, lalu beliau sendiri Gus Dur, lalu ada Pak Amin Rais dan Sri Sultan kan. Kan 4 tokoh itu yang dianggap dalam masa transisi nih menjadi tokoh-tokoh bangsa yang akan mengawal reformasi.
Nah, dalam diskusi dengan Pak Habibie ditekankan bahwa harus dirubah aturan tentang pegawai negeri. Nah, aturan inilah yang kemudian ditandatangani oleh Pak Habibie di bulan September 99 yang intinya adalah kemudian menegaskan apa itu pejabat politik dan apa itu pejabat sipil. Konteks kita bicara ini adalah pejabat politik. Siapa saja sih yang dimaksud dalam undang-undang sebagai pejabat politik? Nah, pejabat politik ini dalam undang-undang ini intinya adalah pokoknya mereka yang punya kewenangan membuat kebijakan yang duduk di situ melalui proses politik yang namanya pemilu. Nah, ini kuncinya. Jadi ada kewenangan membuat kebijakan dan prosesnya adalah demokratis melalui pemilu. Ini yang menjadi keutamaan dari undang-undang. Sebentar, saya ada ininya. Undang-undang 4399 ini perubahan Undang-Undang 874 tentang pokok-pokok kepegawaian. Jadi reformasinya mulai di situ atas tekanan Gus Dur dan kawan-kawan pada saat itu. Kemudian kita sekarang paham bahwa ada pejabat politik, ada pejabat sipil. Pejabat sipil ini gampangnya ASN karir lah. Sedangkan pejabat politik yaitu presiden, wakil presiden, anggota-anggota DPR, DPD hari ini ya kalau bicara DPD yang kemudian ex officio membentuk MPR. Lalu ada menteri karena bagian dari presiden dan wakil presiden. Ini pejabat politik nih, menteri dan wakil menteri kalau dalam nomenklatur hari ini kan. Itu di pusat. Pairingnya dengan DPR dan DPD kan. Ini semua pembuat kebijakan di pusat. Nanti ditampilkan slide-nya ya. Yang eksekutif saya berikan kolom hitam, yang abu-abu itu kolom legislatifnya, pejabat-pejabat di legislatif. Jadi selalu kita harus melihat dari dua sisi karena pemerintahan adalah eksekutif ditambah legislatif. Pemerintahan inilah yang menelurkan kebijakan apapun namanya, undang-undang, lalu kalau presiden turunin jadi perpres, jadi inpres, lalu menteri sebagai bagian dari kabinet mengikuti arahan presiden juga punya kewenangan kebijakan mengeluarkan permen gitu kan. Itu di pusat. Di daerah sama, gubernur juga mengikuti arahan pusat kan juga punya kewenangan mengeluarkan perda-perda kan bersama pairingnya yaitu DPRD entah tingkat 1, tingkat 2. Ini yang harus dikunci menjadi supremasi sipil. Karena kebijakan di negeri ini dibuat oleh mereka semua. Itu inti pemikiran Gus Dur. Dan nah kalau Anda lihat di slide sampai hari ini sekalipun kemarin ada revisi Undang-Undang TNI, tidak ada yang berubah terkait dengan ide konsensus ini kan konsensus kan, kebijakan kan konsensus, kesepakatan gitu loh antara para pembuat kebijakan ini yang punya kewenangan ini. Nah, konsensus ini harus di bawah supremasi sipil, sebagaimana Anda lihat di slide. Itu supremasi sipil, karena di dalam kotak-kotak hitam maupun kotak abu-abu itu, tidak ada satupun aturan yang membolehkan TNI aktif terlibat. Itu intinya. Jadi sampai hari ini semua terjaga, sehingga kalau kita bicara dui fungsi ABRI, kecuali ini dirubah dan kita harus bangkit melawan, kalau ini sampai dirubah, itu nggak ada sama sekali alasan untuk takut dui fungsi ABRI akan kembali. Militer ini kan, revisi yang kemarin itu kan tunduk pada supremasi sipil, kan prosesnya di DPR, itu kan sipil semua. Yang mengajukan presidennya, orang sipil. Jadi, apa alasan atau kekhawatiran terhadap dui fungsi ABRI ini selain ya trauma atau fobia? Itu intinya, Mas. Ya. Jadi kalau misalnya ditegaskan lagi ya poin dari Bang Yosef itu, jadi kata kunci supremasi sipil itu kan bahwa tidak ada lagi dalam bentuk yang lebih eksplisit itu kan tidak ada lagi fraksi ABRI atau fraksi TNI di DPR, dan itu berarti bahwa TNI tidak lagi menjadi pemegang atau pembuat kebijakan gitu ya. Dan betul. Itu yang sampai sekarang masih terjadi gitu ya Bang ya? Masih berlaku, nggak terpengaruh dengan revisi itu adalah hasil dari konsensus sipil. Oke. Iya kan, nggak ada militer nggak bisa apa-apa, hanya mengikuti. Mereka bernegosiasi, berusaha melobi, lalu menjelaskan konsep-konsep selama proses di balik. Ya itu hak dong, nggak apa-apa. Tapi kan
Yang penting mereka bukan bagian dari pembuat kebijakan baik di pusat maupun di daerah. Itu. Ya, ya. Jadi mereka justru nasibnya ditentukan oleh sipil, ya. Betul. Di bawah supremasi sipil, di bawah konsensus yang dibuat oleh orang-orang sipil. Itu faktanya. Itu nggak boleh dirubah. Ya, dan ini yang menarik nih. Saya kembali ke soal Gus Dur ini. Ini yang menarik bahwa sikap Bang Yosef tentang supremasi sipil yang semacam itu, atau bukan Bang Yosef sajalah, pandangan tentang supremasi sipil sebagai bahwa pembuat kebijakan itu adalah sipil, itulah yang menjadi inti penolakan Gus Dur terhadap dui fungsi ABRI atau dui fungsi TNI. Gitu ya Bang ya? Betul sekali. Dan itu harus dijaga. Itu yang kemudian sudah terwujud sekarang kan sejak proses ini juga nggak cepat, Mas. Kan kita pernah bahas waktu TNI Polri itu kan di dalam podcast sebelumnya. Proses ini panjang. Dui fungsi ABRI ini kalau kita melanjutkan diskusi yang lalu, juga bersamaan kan memisahkan Polri dari TNI yang sudah kita diskusikan kan. Kita masih ingat kan sepanjang pemerintahan Gus Dur itu tuh paling tidak ada 3 milestones yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama, pada saat itu kan Panglima TNI sudah diganti dari Angkatan Darat ke Angkatan Laut kan, sudah Pak Widodo AS. Itu di bulan April 2000 Gus Dur memerintahkan harus ada kesepakatan dengan itu Rapim ABRI ya, bulan April 2000. Doktrin ini harus mulai dihapus, akhirnya disepakati bertahap. Dimulai setelah pemilu 2004 dan diharapkan selesai pada pemilu 2009. Faktanya setelah Undang-Undang TNI yang direvisi kemarin itu kan 34 tahun 2004 kan. Itulah bentuk konkret dari jasa Gus Dur sebetulnya. Di pemilu 2004 selesai sudah, fraksi ABRI nggak ada lagi. Dulu kan setelah Polri dikeluarkan dari ABRI, itu kan fraksinya berubah menjadi fraksi TNI Polri, sempat kan. Tapi itu hanya sampai pemilu 2004. Setelah pemilu 2004 itu udah selesai, nggak ada lagi kursi gratis. Itu kursi gratis kan, nggak melalui pemilu kan. Selesai. Jadi sejak 2004 pemilu langsung presiden dan pemilu legislatif, kita nggak ada lagi perwakilan ABRI yang secara gratis, yang secara otomatis dapat kursi. Selesai sudah. Dan ini jasa Gus Dur. Ya. Nah, terus ini Bang Yosef, ini menarik nih, karena masih kita membicarakan tentang jasa Gus Dur itu ya. Kan salah satu kelompok yang aktif menentang RUU, sekarang udah jadi UU ya, UU TNI yang sudah direvisi ini adalah Gerakan Nurani Bangsa. Nah, Gerakan Nurani Bangsa ini memang tegas menyatakan keberatan kalau, kata kuncinya di sini, TNI aktif ditempatkan atau bisa menempati lembaga-lembaga sipil, posisi-posisi sipil. Aku jawab dulu yang Bu Karlina nih. Ya, pertama sangat terang benderang Bu Karlina Supeli ini profesor, ya beliau tentu orang terhormat, ahli filsafat. Tapi terang benderang beliau nggak ngerti politik praktis, politik yang kontekstual. Saya berkali-kali bilang saya adalah realist thought gitu loh. Jadi menganut skolastika realisme gitu loh. Apa yang sebetulnya terjadi dan secara historis berkembang itu yang menjadi perhatian saya. Dan Bu Karlina nggak paham. Terbukti dari tuduhan bahwa kan dalam jumpa pers itu di Arkara, Bu Karlina kan mencontohkan ada 35 TNI aktif menjadi anggota DPR. Sampai situ aja. Padahal isi berita itu kan beliau mengambil dari Tempo. Padahal itu kan kejadian sebetulnya RDP antara Panglima TNI dengan DPR di bulan I think September ya, itu kan di masa pilkada. Panglima TNI melaporkan ada 35 TNI aktif yang ikut pilkada tapi sudah mengundurkan diri. Nah, kenapa harus mengundurkan diri yang kita bahas dalam slide tadi? Karena memang tidak boleh gitu loh. Jadi dia kan mau jadi kepala daerah, ya mengundurkan diri. Nah, Bu Karlina nggak ngerti ini. Tapi kemudian dalam jumpa pers itu dia menyatakan yang hanya judulnya saja. Nah, soal post factum, nah ini juga poin lain dari Bu Karlina yang ingin saya soroti bahwa
terkait dengan persoalan politik itu nggak bisa. Eh, saya ambil contoh Pak Jokowi itu melanggar aturan pada saat terjadi krisis COVID-19 dengan menunjuk Letnan Jenderal Doni Munardo ke posisi Kepala BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Banyak orang nggak tahu, tapi saya tahu bahwa ini sebetulnya ada aturannya di pasal 60 Undang-Undang TNI itu sendiri terkait dengan keadaan darurat. Nah, tapi oke lah kalau itu disoroti sebagai post factum, tapi memang nggak bisa kendali. Siapa yang bisa mengatur ada COVID? Ini contoh paling konkret gitu loh, bahwa dinamika zaman, tantangan itu nggak bisa dikendalikan, nggak bisa dikontrol. Maka nggak bisa semuanya logikanya post factum. Seringkali dalam politik itu, maksud saya, tidak bisa ante factum. Bu Karlina kan ingin ante factum, seolah-olah semua mengikuti aturannya dong. Tertib begitu kan. Ya ini mulia, tapi nggak realistis. COVID itu nggak bisa mengikuti logika itu. Ini saya ambil contoh COVID. Akhirnya ditunjuk BNPB dan itu pertimbangan presiden. TNI aktif menjadi kepala badan. Dan kita tahu hasilnya sekarang. Beliau sampai 1 tahun nggak pulang dan penanganan COVID kita adalah salah satu yang terbaik di dunia. Itu fakta. Anda bayangkan kalau tidak ada TNI Polri di tingkat, jangan lihatnya hanya di kota-kota besar. Lihatnya seperti saya di sini di Jogja, kalau di daerah-daerah yang lockdown kita kan terbatas. Itu kalau nggak ada TNI Polri, barangkali preman-preman lokal itu pada mengambil peran masing-masing atas nama penyelamatan, tapi barangkali terjadi pungli di sana sini karena punya kekuasaan lokal jadinya kan, karena ada kekosongan. Makanya kita berterima kasih kekosongan itu diisi oleh kewenangan otoritatif yang namanya TNI Polri di tingkat lokal. Itu loh yang kayak gitu-gitu kan filsuf ini nggak ngerti. Dan itu dilakukan oleh Pak Jokowi dengan cara tidak ante factum ya, tapi post factum. Post factum. Karena kalau tidak begitu ya telat nanti akan kalah oleh kenyataan yang tiba-tiba harus kita sikapi gitu ya. Iya. Saya kasih satu contoh lagi cerita ya. Ini kebetulan saya tahu sendiri dan mengalami sendiri. Gus Dur lagi. Beliau itu waktu ke Amerika di bulan November, itu kan baru 1 bulan jadi presiden, tapi kan kita tahu bahwa Maluku, Ambon mulai bergolak ya. Ya kita tahulah di belakang ini siapa, ini konteks zaman itu ya. Ini dalam kaitan memang pada konteks waktu itu Gus Dur harus menertibkan militer. Maka dia perlu ke Amerika untuk ya memberikan sedikit tekanan ke Soros melalui Open Society Foundation-nya gitu loh, supaya supremasi sipil ini, civil society kita itu bisa bangkit dan berperan gitu. Pada saat itu kan memang belum. Setelah itu baru kemudian kita tahu LSM mulai berkembang kan. Nah, ini ada keperluan itu untuk menertibkan militer sebetulnya. Jadwalnya belum confirm karena dadakan. Itu sampai Gus Dur di pesawat, otoritas terkait ini kan Setnek sama Kemlu. Itu belum bisa dapat konfirmasi dari Gedung Putih, tapi Gus Dur tuh yakin aja sampai beliau duduk dan memerintahkan pilot terbang. Itu keringat dingin orang-orang Kementerian Luar Negeri dan Setnek, tapi Gus Dur yakin ini harus jalan. Ya memang ada konfirmasi intelligence dari jaringan lain yang memastikan jadwal Clinton dirubah gitu loh, dan Gus Dur punya ini, kebetulan saya tahu persis lah. Ini kan berarti apa? Post factum kan? Nggak tertib kan? Kok tata krama, tata cara, SOP kunjungan luar negeri ditabrak? Tapi kalau Gus Dur nggak lakukan itu, ya kita nggak tahu di balik mereka mungkin ada kepentingan lain juga ya, pejabat-pejabat ini, karena waktu itu kan masa transisi. Kalau Gus Dur nggak melakukan post factum ini, mungkin pertemuan dengan Clinton nggak terjadi. Dan pertemuan itu sangat penting untuk menertibkan militer. Lihat, nah, jadi negarawan dan filsuf beda sekali cara lihatnya, Mas. Cara pikirnya beda sekali. Nah, kalau dalam kasus kritikan Bu Karlina terhadap RUU TNI, UU revisi TNI itu, kan dia bilang itu cacat karena dia mengidap post factum fallacy. Itu dalam hal apa dia kaitannya,
Bang Yosef. Jadi ya kan Bu Karlina melihat seolah-olah apa-apa yang sudah dijalankan dulu, jadi menuduh gitu bahwa ini kaitannya kan menjadi proses kan. Makanya banyak mahasiswa kemarin kan gugat. Itu kan mereka masuk ke dimensi formilnya. Kalau dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi kan yang digugat formilnya kan, bukan substansinya, bukan materialnya. Jadi dituduh seolah-olah ini kan dadak-dadakan gitu loh. Sudah dijalankan baru kemudian mau diformalkan gitu kan. Padahal enggak kan, proses ini panjang sekali, Mas. ya, Kalau ya. kalau Anda lakukan riset media, ini kan isu ini sudah dari 2022 loh sebetulnya. Maka itu aneh buat saya kalau mereka mengatakan kok dadakan, kok ditutup-tutupi. Nggak ada yang ditutup-tutupi kok. Proses ini dari 2022, karena di 2024 Juli itu masuk, itu kan tahun pemilu, mau ada pilkada, mereka dan pilpres juga, pileg baru selesai, mereka kemudian melihat ya ini biar DPR baru melanjutkan pemerintahan baru itu. Jadi ini dari zaman Pak Jokowi kok sudah sebetulnya. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Saya heran, luar biasa kalau ada yang mengatakan ini ditutupi. Proses dari 2022 sudah banyak diberitakan di media, kok apa yang ditutupi? Post factumnya di mana? Nah, terus ini Bang Joseph, poin lain soal kritik lain nih. Tadi yang saya sebut misalnya dari Mbak Alisa, dia sebut bahwa TNI aktif kalau masuk ke lembaga sipil ya itu dia punya akses senjata nih. Jadi nggak equal kan gitu. Dan saya kaitkan dengan poinnya Burhanuddin Muhtadi, dia bilang bahwa ini bisa membuat kalau ada kasus korupsi atau pelanggaran hukum atau apa pidana atau apa gitu, itu nggak bisa ditindak jiper gitu kan untuk menindaknya karena situasinya dia pegang senjata gitu karena masih aktif gitu. Gimana menurut Bang Yosef? Oke, satu-satu ya. Jadi gini, apa tadi yang pertama Mbak Alisa? Bahwa dengan ada karena dia punya akses senjata maka ya, unequal gitu. Oke. Jadi pertama, mereka-mereka yang ditugaskan di jabatan sipil, kebanyakan kalau kita lihat dari hasil revisi kan di badan-badan kan, narkotika, terorisme, apalagi cyber, perbatasan gitu ya. Itu mereka akan berada di bawah kendali kepala-kepala badannya. Jadi atasannya bukan Panglima TNI, itu aturannya. Jadi misalnya Panglima TNI Agus Subianto memerintahkan hal-hal yang di luar kewenangan, karena kewenangan dia kan hanya TNI kan. Lalu misalnya di penanggulangan bencana, Panglima TNI ingin nggak bisa. Jadi komandonya itu ada di bawah kepala-kepala badannya yang atasannya adalah Presiden RI yang sipil. Itu yang pertama. Jadi nggak ada kendali Panglima TNI untuk mengatur-ngatur. Itu yang pertama. Lalu soal senjata. Senjata itu penggunaannya diatur, Mas. Apalagi ini kan penempatannya di luar institusi TNI gitu loh. Bahkan di dalam TNI pun mereka ada aturan. Peluru aja ada administrasinya. Jadi membawa dan menggunakan senjata itu ada tertib administrasinya, nggak sembarangan gitu. Itu kalau ketakutan ada penggunaan senjata ya. Jadi ini menurut saya sangat naif. Seorang ditaruh di badan cyber lalu bawa senjata, begitu kan bayangan mereka kan. Terus jadi seperti di jalanan gitu. Balok-balok itu yang suka kita lihat di berita ribut gitu kan, mungkin serempetan atau apa, jadi main senjata. Fantasinya kan seperti itu kan jadinya. Nah ini di badan gitu kan, seolah-olah ini kan mungkin letkol, kolonel atau bintang 1, seperti itu dibayangkannya kan. Ini kan naif menurut saya ya. Nah, terus kalau poin tadi soal yang poinnya disebut oleh Burhanuddin Muhtadi bahwa dengan adanya TNI aktif, karena dia masih aktif, maka penegakan hukum itu jadi jiper gitu loh. Kasusnya yaitu dia ngasih contoh KPK itu malah minta maaf ke Kabasarnas yang waktu itu ada isu soal korupsi gitu. Karena masih aktif, masih TNI aktif. Menurut Bang Yusuf gimana? Soal tadi itu. Ini justru ditertibkan sekarang, Mas. Kalau kita lihat dari hasil revisinya kan, ini sekarang kan Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung ada ya. Nah, kejaksaan ini kan penuntutan kan, isunya jadi penuntutan. Itu ditegaskan bahwa itu bukan jadi jaksa agung ya, jampit, mil, itu mau di, ini kan kaitannya ke koneksitas supaya
yang tadinya jadi pengadilan militer yang nggak boleh disentuh sipil, ini ada koneksitasnya gitu loh. Supaya apa yang menjadi concern orang-orang sipil juga bisa diakomodir gitu loh. Jadi nggak kalau pengadilan militer kan seolah-olah kayak kontras yang sempat menggugat Panglima Andika Perkasa urusan ini pengangkatan Maijen Untung Budi Harto waktu jadi Pangdam. Itu kan ditolak oleh PT UN kan, nggak bisa karena ini adalah ranah militer, sipil nggak bisa campur tangan. Jadi seolah-olah kan, jadi kontrasnya bisa jualan cerita tuh, ya kan? Wah, militer nggak bisa diadili dan. Nah, gunanya koneksitas itu seperti ini gitu loh. Makanya di kejaksaan masuk yang Jampit Mil itu hasil revisi terakhir ini Undang-Undang TNI. Begitu juga kamar militer di Mahkamah Agung. Itu juga maksudnya adalah supaya ada koneksitas gitu loh. Jadi justru itu untuk menyelesaikan isu-isu yang ditekankan oleh Burhanuddin Muhtadi tadi ya. Exactly. Jadi karena selama ini kesannya bahwa kalau TNI maka dia urusannya kalau ada kasus urusannya dengan pengadilan militer, maka perlu ada undang-undang yang ngatur itu, gitu ya Bang ya? Ini konsensus bukan? Iya. Ini termasuk supremasi sipil bukan? Iya. Justru supremasi sipilnya terlihat sekarang di sini. Untuk urusan-urusan pengadilan militer itu diatur sekarang. Oke. Jadi supremasi sipil kan? Ya. Nah, terus ini Bang Yosef, ada lagi yang saya kira ini menarik ya, dan buat saya ini satu kalau saya baca ya diskurs mengenai undang-undang revisi TNI ini, kan justru yang punya pemahaman yang lebih simpatetik, justru kalangan dari Partai Demokrat, misalnya Rahlan, Andi Arief, terus ada beberapa aktivis di medsos ya, itu mereka malah bisa memaklumi gitu dengan pemahaman yang bagi mereka bahwa tujuan dari setidaknya Rahlan lah dia menyatakan bahwa RUU TNI ini, revisi UU TNI ini justru upaya untuk supaya TNI itu aktifnya itu di wilayah-wilayah yang beririsan dengan pertahanan. Jadi lembaga-lembaga yang punya irisan dengan pertahanan. Terus kemudian dia mengaitkan soal bahwa setelah dui fungsi dihapus, itu kan TNI nggak boleh lagi berbisnis, nggak boleh lagi aktif di dalam politik ya, tapi terutama berbisnis. Tapi kemudian muncul lagi soal yang kemudian orang bicara mengenai parcok ya, partai coklat gitu ya, di mana disinyalir bahwa ada sejumlah polisi yang justru aktif di bisnis-bisnis tertentu gitu ya. Yang ini yang justru perlu ditertibkan gitu. Jadi Rahlan mencoba menariknya dalam kanvas yang lebih luas dikaitkan dengan kenapa undang-undang revisi TNI ini, revisi undang-undang TNI ini justru perlu. Gitu. Menurut Bang Yosef gimana? Saya sepakat dengan pandangan-pandangan teman-teman dari Demokrat, ya. Ini kan jadi kalau kita kembali ke sejarahnya dulu, salah satu jasa Gus Dur itu kan merevisi Undang-Undang 20 1982 tentang pertahanan dan keamanan negara. Inilah aturan yang menjadi payung formal dui fungsi ABRI. Post factum, karena sudah dipraktekkan dari tahun 70-an sebetulnya. Ya kita tahulah di masa itu, ya semua juga yang dalam kotak hitam maupun kotak abu-abu dalam slide saya tadi itu kan jenderal-jenderal, kolonel, mengikuti levelnya ya. Kalau di daerah gubernur itu mungkin mayor jenderal, lalu kalau bupati wali kota barangkali kolonel bintang 1 lah gitulah. Termasuk juga perwakilan luar negeri itu kan kebanyakan orang-orang militer semua aktif lagi. Nah, di bisnis gara-gara undang-undang itu, intinya undang-undang itu kan filosofinya gini. Sumber daya manusia negara dan sumber daya alam negara diarahkan untuk pertahanan negara gitu dalam pembangunan, dalam konteks pembangunan. Sehingga kemudian jadi justifikasi kemana-mana. Ujungnya, konkretnya kemudian kan sumber daya alam ini dikuasai oleh koperasi-koperasi nih.
operasi angkatan darat lah, nanti angkatan laut, macam-macam. Ya. Bob Hasan itu dalam urusan hutan itu kan rente-rentean sama tentara, makanya jadi raja hutan karena konsesinya ada di tentara. Salim Group juga sama untuk urusan logistik, terigu apa. Ini kan ketahanan pangan. Besarnya juga dari situ, lalu bikin pabrik dan sebagainya. Hampir semua lah pada saat itu kan selalu kong kali kong dengan si pemilik konsesi atas nama pertahanan dan keamanan negara untuk pembangunan yang dikuasai oleh militer, hutannya dikuasai, tambangnya dikuasai, semualah logistiknya, jalur-jalur ininya dikuasai gitu loh. Nah, jadi militer berbisnis gitu kan. Belum lagi kita tahu ya di komisaris komulo itu kan berbagai itu kan selalu orang militer ada di situ gitu loh. Jadi militer berbisnis ini kan jadi trauma gitu loh. Nah, justru dengan pengaturan ini sekarang kan semua makin lebih jelas kan sebetulnya. Nah, bahkan Pak Panglima kan mengatakan, loh ini faktanya ada anggota saya yang jualan es, jualan ya pedagang kecil-kecil lah untuk menambah keluarganya istri. Masa nggak boleh? Sekarang bisnis itu apa gitu loh. Apakah benar-benar saklek begitu sehingga mereka tidak boleh mencari tambahan? Mencari tambahan kan bukan hal yang haram. Yang penting kan jangan terjadi lagi karena sistemnya mendukung terjadi lagi seperti praktek masa lalu di mana konsesi-konsesi dikuasai militer, sumber daya alam, lalu dikerjasamakan dengan swasta, kemudian membentuk konglomerasi yang saling memanfaatkan dan menguntungkan itu. Ini nggak boleh. Tapi itu tidak berarti bahwa keluarga tentara nggak boleh gitu cari. Ada yang jadi tukang ojek loh setelah jam dinas selesai jadi tukang ojek. Ini nggak boleh juga. Istrinya jualan apa bahan-bahan makanan gitu nggak boleh juga. Jualan gorengan nggak boleh. Nah kita kan mesti melihatnya juga dari sisi yang lain gitu, yang manusiawi ya. Di sisi lain apakah ya memang TNI dapat income yang oke, tapi barangkali juga bukan berarti sudah cukup mencukupi keseluruhan juga gitu loh. Berapa sih gaji tentara tuh yang letkol ke bawah gitu? Ya artinya kan kita harus juga berimbang melihatnya lah kalau menurut saya ya. Ya. Nah kalau terkait dengan tadi yang poinnya Rahlan bahwa justru setelah tidak adanya dui fungsi, setelah dihapus gitu ya, muncul masalah baru yang tadinya dikuasai oleh TNI, dikuasai oleh polisi gitu. Jadi ada isu soal terutama di itu loh yang urusannya dengan judi dan narkoba gitu misalnya. Itu kan kemudian rame soal bagaimana dimensi gelap lah dari dunia ini itu ternyata terkait juga dengan parcok gitu. Kalau menurut Bang Yusuf gimana? Dan karena itu maka undang-undang revisi ini menjadi penting gitu. Ya. Undang-undang revisi TNI ini menjadi penting karena untuk menertibkan yang kayak gini-gini. Kalau menurut Rahlan begitu. Saya sepakat. Jadi misalnya yang gede-gede ya, Badan Narkotika Nasional. Ini kan kita jadi TST kan. Jadi bandar narkoba ditangkap, tapi di sisi lain kita tahu ada polisi Kapolres yang juga ketangkep nyimpen sampai berkilo-kilo narkoba gitu loh. Jadi kan ini two sides of the same story. Nah dengan adanya aktor TNI masuk kan menjadi ada pemain baru yang bisa ini strategi saja dan realistis saja. Jadi yang selama ini hanya dikuasai oleh para pihak ini sekarang ada pihak lain juga punya kewenangan. Ini kalau kita bicara narkotika ya. Ya kita ngomong belak-belakan aja lah. Kita nggak usah bilang juga bahwa polisi itu malaikat semua gitu loh. Tapi ini justru untuk menertibkan itu. Ya. Dan juga kan kemarin yang ramai soal sabung ayam itu kan. Soal ada yang mati gara-gara. Kemudian kan yang ramai kan ini polisi dan tentara gitu. Dua-duanya juga ternyata terlibat gitu kan. Jadi ramai. Iya, tapi kan kemudian dari isu-isu yang beredar juga kita bisa membaca pola. Jadi ini bukan berarti juga polisinya benar. Di balik tembak-menembak itu kan ada kemarahan yang kelihatannya ada pengkhianatan dari Kapolresnya. Jadi ini kalau kita bicara di situasi realnya lah, ini kan kepentingan-kepentingan. Dan tujuan dari revisi Undang-Undang TNI itu justru untuk
juga menertibkan hal-hal semacam ini gitu ya Bang ya. Iya. Ada pengawasan dari pihak yang juga punya kewenangan gitu loh. Jadi pemainnya ditambah gitu ya. Oke. Ya itu salah satu cara yang barangkali secara realistis harus ditempuh. Nggak bisa nih pemain lama bahasa gampangnya keenakan gitu ya, nggak ada yang ngawasin. Sekarang ada TNI ikut di situ. Ya. Nah terus ini Bang, ini kan sekarang undang-undangnya sudah disahkan nih. Undang-undang Undang-undang TNI yang direvisi udah disahkan, udah ketok palu lah gitu. Nah, tapi ada juga yang bilang bahwa salah satu motivasi kenapa undang-undang ini disahkan adalah untuk menjawab problem ini banyak sekali perwira atau mungkin level kolonel ke atas yang nganggur gitu di TNI dan itu butuh dikaryakan gitu. Makanya dicarikan solusi dengan ditempatkan di sipil dan mereka masih aktif karena untuk mendistribusi yang para perwira yang nganggur ini gitu. Itu kecurigaannya. Nah, tapi di sisi lain tadi yang saya sebut tadi Rahlan Nasidik menyatakan bahwa yang dia lihat revisi undang-undang TNI ini justru wilayah-wilayah yang beririsan dengan pertahanan gitu. Jadi ini ada dua hal nih, ada soal job ini dalam rangka untuk ngasih job kepada para perwira dan ada yang bilang Rahlan bilang, "Lah tapi ini kan wilayahnya masih pertahanan gitu." Jadi gimana Bang Yosef melihat hal semacam ini? Itu dua hal yang berkaitan dan Oke. betul. Kalau kita bicara secara realistis, faktanya di lapangan memang begitu kok. Jadi kan kalau mereka naik, kemudian sebetulnya punya potensi yang bagus, tapi kan di atasnya ini, apalagi kalau terjadi pimpinannya lengkap angkatan ya, kayak dalam kasus kalau di Polri Pak Tito, dia kan melompati 4 angkatan, sehingga angkatan-angkatan yang dilompati ini itu kan nggak mencapai posisi puncak relatif. Dan kita tahu sepanjang Pak Tito jadi Kapolri itu dia sibuk mengatur supaya Wakapolrinya itu mengisi angkatan-angkatan seniornya ini naik-naik dulu gitu loh. Itu terjadi seperti itu dan itu lazim dan memang akhirnya tidak ada pilihan buat Pak Tito juga untuk mengakomodir karena dia potong angkatan kan. Pak Andika Perkasa juga sama waktu di KSAD, kemudian sampai dia menjadikan posisi yang tadinya bintang 2 jadi bintang 3 gitu loh. Ini untuk mengakomodir karena antar angkatannya juga ini kan rotasi gitu ya. Antar angkatan dan masing-masing angkatan punya l'esprit de corps gitu, punya kebanggaan. Tentu mereka berharap salah satu dari mereka tuh naik sampai bintang 4, tapi karena fakta preferensi presiden, prerogatif presiden, karena jabatan-jabatan puncak ini kan ada di tangan presiden ya nggak bisa disalahin, sehingga itu sisi lain akhirnya repot nih Pak Andika dan Pak Tito mengakomodir seniornya. Maka memang sudah bukan baru sekarang, itu kemudian sebenarnya rebutan antara Polri dan TNI, tapi Polri lebih dulu punya jabatan-jabatan di luar lingkungan Polri di berbagai kementerian dan lembaga ini untuk menaruh perwira-perwira tingginya. Jadi makanya ada Pak Tito sendiri kan sebelum jadi Kapolri dia di BNPT. Dia kan nggak di lingkungan Polri, tapi Pak Jokowi yang kemudian menarik dia kembali ke Polri jadi Kapolri waktu itu udah bintang 3. Nah yang kayak gini-gini memang harus diatur. Nah tentu harus fair juga, TNI itu agak kurang sebetulnya, Polri lebih banyak. Saya nggak pegang data yang sekarang, tapi saya pernah melakukan studi itu. Jadi Polri duluan tuh punya jabatan-jabatan di luar institusi untuk bintang 3 terutama. Entah di Sekjen, di Lemhanas pernah ada orang Polri, biasanya di Sekjen lah, di kementerian. Nah, TNI sekarang juga menginginkan itu, saya kira wajar gitu ya. Jadi bukan hal yang, saya nggak melihat ini hal yang mengganggu, dan dari sisi lain kita harus melihat bahwa pada dasarnya TNI Polri itu kan orang-orang terlatih dengan sistem pendidikan yang juga mumpuni gitu ya, dari setelah mereka lulus akademi mereka kan ikut diwajibkan kursus ini itu, lalu ada yang studi lagi, jadi mereka the privilege sebetulnya. Kalau kita bicara kualitas sumber daya manusianya gitu ya. Jadi ya kenapa nggak dimanfaatkan orang-orang pinter ini? Itu sisi lain. Jadi berkaitan, dua isu itu memang berkaitan. Oke. Tapi juga muncul kritikan lain Bang. Jadi katanya, lah kalau begitu tuh lembaga-lembaga pendidikan yang mencetak
para ahli dalam bidang ekonomi, dalam bidang bisnis, dalam bidang segala hal itu kemudian akhirnya kalah oleh yang dari TNI gitu loh. Karena itu kan harusnya jatah sipil gitu. Jadi ini ada yang namanya jatah sipil dengan jatah TNI. Kalau TNI masuk, maka ini wilayah yang menjadi kompetensinya sipil jadi berkurang gitu. Ini kan yang disepakati terakhir ini kan 14, walaupun kalau saya lihat ini kita kalau mau mengambil soal jatah ya kan berarti kuantifikasi kan. Ini sebetulnya cuma 14 jabatan kan. Ada berapa jabatan sih di negeri ini? Ribuan kan. Mereka TNI ini kan cuma 14 terakhir yang disepakati. Walaupun saya tahu kalau saya amati jadi kayak Kementerian Pertahanan sekarang disatukan dan Wantanas. Padahal ini dua Kementerian Pertahanan sendiri, Dewan Pertahanan Nasional sendiri gitu loh. Tapi karena itu sangat beririsan, sekarang jadi satu. Lalu apa lagi? Sekretariat Presiden yang baru. Tadinya kan hanya Sekmil. Sekarang Sekretariat Presiden dan Sekretariat Militer Presiden. Padahal itu dua entitas yang sama-sama di bawah Setnek gitu loh. Tapi ini kan beririsan soal keperluan administrasi Presiden dan pengamanan Presiden gitu loh. Tapi hanya 14 gitu loh, Mas. 14 ini sangat mengganggu persaingan jabatan di orang-orang sipil. Saya kok melihatnya di luar itu kan sipil semua. Polri juga sama. Saya kira Polri yang di luar institusi Polri, saya kira barangkali paling banyak 20. Jadi justru dengan adanya undang-undang diatur dengan undang-undang seperti ini justru malah malah membatasi ya, Bang ya. Membatasi kan nggak bisa sembarangan sipil manapun gitu, lembaga sipil manapun gitu ya. Iya. Yang jadi concern kan yang 14 ini kan yang boleh aktif. Kalau di luar itu kan mereka jadi sipil harus mundur. Oke. Ya. Ya belum ada orang tanya tapi mereka harus mundur. Ya. Pensiun. Betul. Oke, ini mungkin Bang Joseph ada concluding remarks gitu tentang kan ini sudah disahkan. Gimana? Ada komentar terakhir gitu, Bang? Tentang apa yang terjadi? Iya, saya bukan menghimbau lah ya, barangkali saya tidak dalam kapasitas menghimbau, tapi ingin agar para intelektual itu lebih memahami situasi historisnya, lalu situasi realistisnya apa yang terjadi di lapangan sebelum berkomentar. Mengingat mereka ini kan nama-nama besar yang punya dampak ke publik kalau mereka bicara gitu loh. Tadi saya contohkan Profesor Karlina Supeli bicara tentang 35 anggota TNI aktif yang menjadi anggota parlemen baik di pusat maupun daerah. Sampai situ saja, tapi tidak menjelaskan bahwa mereka mengundurkan diri. Nah ini kan tanggung jawab intelektual ya sebetulnya. Apalagi datang dari kalangan Driarkara, Gerakan Nurani Bangsa yang adalah orang-orang yang sangat ilmiah, orang-orang yang penuh dengan tertib pikir. Tapi ini kan sama saja menyebarkan hoax. Saya tidak tahu apakah sengaja atau tidak sengaja. Faktanya seperti itu. Jadi mohon bisa lebih melihat bahwa dan mau mengambil posisi bahwa pemerintahan ini berniat baik. Jangan seolah-olah melihat apa yang dilakukan pemerintah itu ada agenda politik tertentu dan itu buruk gitu loh. Pemerintah ini mau membangun, pemerintah ini mau membawa bangsa ini di 100 tahun kemerdekaan kita itu mencapai posisi 5 besar dunia. Dan ini artinya kan kesejahteraan publik kita, kesejahteraan masyarakat kita. Kalau mereka mau bantu bagaimana caranya agar tantangan bonus demografi kita di 2030-an itu jangan sampai menjadi bencana demografi. Ya silakan, dari sudut filsafat, moral, teologi bagaimana? Jangan, ya saya maaf harus menggunakan kata-kata yang jangan terlalu asik beronani intelektual di Menara Gading, tapi nggak mendarat-mendarat dan sama sekali nggak memberikan kontribusi terhadap upaya pemerintah membawa bangsa ini supaya kita bisa menjawab tantangan bencana demografi itu supaya tidak terjadi dan benar-benar kita bisa menjadikan itu bonus demografi. Ini penting sekali menurut saya. Bukan berwacana dalam Menara Gading, dalam istilah saya tadi beronani intelektual saja, nggak mendarat, nggak membumi.
Itu barangkali agak keras dan nggak enak, tapi ya mohon maaf, saya harus katakan ini, Mas. Ya. Oke, terima kasih Bang Yosef atas obrolannya, dan saya kira kita harus melanjutkan lagi obrolan untuk episode berikutnya dengan topik-topik yang berbeda. Oke, terima kasih Bang Yosef Terima atas kasih. kesempatannya. Pemirsa, sampai di sini dulu. Kita berjumpa lagi di episode selanjutnya.